Jika Anda tersesat di Masjidil Haram pada saat proses pelaksanaan umroh maupun haji, apa yang harus Anda lakukan? Jangan panik, berikut adalah tips saat Anda tersesat di Masjidil Haram. Simak videonya, simak reviewnya, jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Sum Channel. Di video kali ini aku akan sharing, aku akan mereview tentang tips saat kita tersesat di Masjidil Haram pada saat kita sedang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Disimak videonya, jangan lupa untuk dukung terus Sum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Berikut adalah penjelasannya tentang jangan panik jika Anda tersesat di Masjidil Haram. Kejadian yang sering dialami oleh jemaah saat di Tanah Suci, persisnya di Masjidil Haram, adalah tersesat atau terpisah dari rombongan. Kejadian ini dikarenakan banyaknya pintu masuk Masjidil Haram yang membuat jemaah bingung saat keluar masuk Masjidil Haram lewat pintu sebelah mana. Membludaknya jumlah jemaah yang ada di Masjidil Haram ketika musim haji dan umroh turut menjadi penyebab. Nah, ada 6 tips yang dapat Anda terapkan supaya tidak tersesat saat berada di Masjidil Haram. Perlu Anda ingat, pertama, Anda tidak perlu bingung agar bisa berpikir jernih untuk menemukan rombongan Anda kembali. Berbagai persiapan perlu Anda siapkan agar mampu mengatasi hal ini. Yang pertama adalah menghafalkan pintu masuk. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengingat pintu masuk yang Anda lewati sewaktu berada di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram, pintu masuk dapat diakses pula sebagai pintu keluar. Namun, seringkali jamaah bingung dan tersesat karena tidak paham harus lewat pintu yang mana. Perlu diketahui, ada 4 pintu utama Masjidil Haram yang dapat diakses, yaitu pintu King Abdullah, pintu King Abdul Aziz, pintu Pateh Gate, dan pintu King Fahad Gate. Terdapat kurang lebih 45 pintu biasa, tetapi secara keseluruhan, jumlah akses menuju wilayah Ka'bah itu bisa mencapai 120 akses. Mayoritas pintu masuk di Masjidil Haram bentuknya serupa dan terus ada kenaikan jumlahnya seiring pembangunan masjid. Jadi, bila Anda tidak ingin tersesat, usahakan untuk mengingat bahkan mencatat nomor dan nama pintu yang dilewati. Tips yang kedua, Jam-Jam Tower merupakan bangunan yang cukup menonjol di Masjidil Haram. Bentuknya berupa bangunan yang menjulang setinggi 601 meter dengan jam besar warna hijau di bagian menaranya. Cobalah mendongak ke atas untuk mengetahui posisi Jam-Jam Tower untuk menentukan memilih masuk atau keluar pintu sebelah mana. Menara yang aslinya itu bernama Abraj Al-Bait ini terletak tepat di depan pintu King Abdul Aziz, sehingga Jam-Jam Tower bisa menjadi acuan bagi Anda saat kesasar di Masjidil Haram. Anda dapat memilih pintu King Abdul Aziz sebagai pintu masuk sekaligus akses keluar agar tidak tersesat. Tips yang ketiga, terpisah dari regu tentunya membuat Anda menjadi panik. Maka tips yang ketiga adalah bertanya kepada petugas. Nah, petugasnya di mana? Kabar baiknya ada petugas yang standby 24 jam di Masjidil Haram selama musim haji, yaitu petugas pelaksana ibadah haji atau PPIH. Anda dapat meminta bantuan kepada petugas tersebut jika Anda nyasar. Petugas tersebut menempati 4 titik di kawasan Masjidil Haram sehingga dapat dengan mudah ditemukan. Keempat titik itu adalah zona tawaf, area di antara zona tawaf dan syai, wilayah berakhirnya syai yaitu Bukit Marwah, dan berakhir di sekitar pintu King Abdul Aziz dekat Jam-Jam Tower. Petugas ini dapat menghubungkan Anda dengan ketua rombongan, bahkan akan membantu mengantarkan Anda sampai ke penginapan. Jadi, Anda perlu membawa identitas diri dan nomor kontak ketua atau anggota rombongan Anda agar mempermudah pencarian. Tips yang keempat, pergi secara berombongan. Masjidil Haram memiliki area yang amat luas dibandingkan dengan masjid lainnya. Anda bisa saja pergi sendiri ke Masjidil Haram, akan tetapi saat Anda mengalami kejadian yang tidak terduga seperti tersesat, akan lebih baik jika Anda masih dengan rombongan walaupun cuma beberapa orang. Selain itu, dengan adanya kawan yang satu rombongan, Anda dapat berdiskusi untuk mengambil keputusan ketika tersesat.
mudah gugup dibandingkan dengan Anda tersesat sendirian. Tips yang kelima, membuat kesepakatan titik kumpul. Nah, menentukan titik kumpul ini biasa dilakukan oleh ketua rombongan. Anda dapat mencatat nama tempat yang disepakati untuk berkumpul saat keluar dari Masjidil Haram bersama-sama. Kesepakatan lokasi sebaiknya memilih tempat-tempat yang tidak sulit ditemukan. Misalnya, di dekat lampu hijau, titik dimulai atau berakhirnya tawaf, atau bisa juga di dekat pintu King Abdul Aziz. Tips yang keenam, membawa alas kaki. Nah, untuk membawa alas kaki alasannya adalah karena takut tertinggal kawan satu rombongan. Hal yang seringkali dilupakan pada jamaah adalah keluar dari Masjidil Haram tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini sangat berbahaya karena kaki kita bisa melepuh, apalagi kalau misalnya cuaca di Makkah lagi panas-panasnya. Jadi ingat untuk selalu menyiapkan sandal dalam kantong sandal yang bisa ditenteng kemana-mana agar tidak bingung mencari alas kaki. Juga untuk menghindari dari risiko ketinggalan rombongan yang menyebabkan Anda tersesat. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa Anda terapkan agar tidak tersesat ketika berada di Masjidil Haram. Selain itu, ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan untuk antisipasi saat Anda benar-benar mengalami hal ini. Antara lain, 1. Membawa catatan nomor kontak ketua rombongan yang bisa dihubungi agar bisa Anda perlihatkan ke petugas untuk bertemu kembali rombongan Anda. Yang kedua, biasakan selalu membawa kartu identitas diri Anda yang lengkap di tas selempang kecil. Hal ini akan memudahkan Anda untuk memperlihatkan ke petugas yang membantu Anda saat tersesat agar menemukan kembali rombongan Anda. Yang ketiga atau yang terakhir, mencatat nama hotel tempat Anda menginap selama di Tanah Suci. Anda bisa saja terlupa jika hanya mengingat nama hotel yang Anda tempati, tetapi berbeda kalau misalnya Anda mencatatnya secara rapi di buku. Jadi setidaknya Anda bisa bertanya agar bisa kembali ke hotel saat tersesat. Itulah tips lengkap agar Anda tak kesasar di Masjidil Haram. Pastinya kita tidak berharap akan mengalami kejadian tersebut. Namun setidaknya Anda dapat mengantisipasi dan siap mengatasi kejadian seperti ini. Semoga ibadah haji dan umrohnya bisa berjalan dengan lancar, bisa menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Demikian untuk video review kali ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung Isum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.